Top Marco Top Super mengejutkan. FIFA resmi akui kehebatan dua bintang timnas dapat label pemimpin masa depan. Bukan cuma fans, FIFA pun terpana oleh aksi dua pemain ini. Mereka dinobatkan sebagai figur pemimpin sejati di lapangan hijau. Siapa sangka dunia kini mulai melirik potensi besar dari skuad merah putih. Simak detail lengkapnya di sini. Wah, bikin geger. Mantan pelatih Malaysia sindir ASEAN All-Star, Manchester United mending lawan timnas Indonesia. Pernyataan kontroversial ini jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta bola Asia. Menurut sang pelatih, ASEAN All-Star tak punya semangat seperti timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya di sini. Peringatan keras. Erick Thohir ke supporter, kalau begini terus FIFA bisa lebih kejam. Setelah PSSI kembali disorot FIFA, Erick Thohir langsung menyampaikan pesan yang mengguncang. Ia meminta para supporter tidak bertindak gegabah yang bisa merugikan timnas. Kalau kita tidak berubah, sanksi berikutnya bisa lebih parah, tegasnya. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Elkan Bagot pulang kampung. Ini 30 pemain yang diprediksi Kluivert panggil untuk tanding lawan Cina dan Jepang. Bek jangkung Elkan Bagot diprediksi kembali merapat ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert disebut akan membawa 30 pemain terbaik untuk duel panas melawan Cina dan Jepang. Siapa saja yang masuk daftar? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco Top Super mengejutkan. FIFA resmi akui kehebatan dua bintang timnas dapat label pemimpin masa depan. Bukan cuma fans, FIFA pun terpana oleh aksi dua pemain ini. Mereka dinobatkan sebagai figur pemimpin sejati di lapangan hijau. Siapa sangka dunia kini mulai melirik potensi besar dari skuad merah putih. Simak detail lengkapnya di sini. Dua pemain timnas Indonesia dapat sorotan besar dari FIFA pekan ini. Keduanya adalah Jay Itzes dan Calvin Verdon. FIFA dalam akun Instagramnya mengakui bahwa keduanya pantas menjadi pemimpin di lapangan. FIFA memamerkan foto Jay Itzes dan Calvin Verdon dalam postingan terbaru. Mereka yang dipercaya menjadi pemimpin di lapangan, tulis FIFA. Keduanya memang mencatatkan pencapaian bagus bersama klubnya masing-masing. Jay Itzes dan Calvin Verdon sama-sama menjadi kapten tim pada pekan ini. Keduanya sukses membawa timnya menang pada pekan ini. Jay Itzes sukses memimpin Venezia menang atas Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia pekan ini. Kemenangan ini sukses membuat Venezia keluar dari zona degradasi. Venezia kini tinggal menyelesaikan 2 laga sisa untuk mempertahankan diri dari zona degradasi. Setelah menang lawan Fiorentina, Venezia bakal menghadapi Cagliari dalam kurung 19/5 dan Juventus dalam kurung 25/5. Pemain kelahiran Mirlo tersebut jadi kapten sejak 2 Februari 2025. Dirinya ditunjuk sebagai kapten usai Joel Pohjan Palo hengkang ke Palermo. Beberapa bulan sebelumnya dirinya sudah jadi kapten utama timnas Indonesia. Dirinya mulai mengenakan ban kapten timnas Indonesia sejak 5 September 2024 di laga kontra Arab Saudi. Calvin Verdon memang bukanlah kapten utama tim NEC Nijmegen. Dirinya mendapatkan kesempatan perdana mengenakan ban kapten saat timnya bertandang ke markas Ajax Amsterdam di Johan Cruyff Arena Minggu dalam kurung 11 Mei 2025. Calvin Verdon berhasil menunjukkan karismanya saat mengenakan ban kapten. Timnya dibuat kesetanan saat menggulung Ajax Amsterdam dengan skor 0-3 di depan suporternya sendiri.
Tentu Calvin Verdon berhasil memimpin kemenangan atas Ajax Amsterdam yang notabene merupakan klub terbaik di Belanda. Ajax selama ini sukses mencatatkan 36 trofi Eredivisie dan 4 gelar Liga Champions. Kini keduanya dinanti tugas berat bulan depan bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Cina dalam kurung 5 Juni 2025 dan Jepang dalam kurung 10 Juni 2025 dalam 2 laga sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. Wah, bikin geger. Mantan pelatih Malaysia sindir ASEAN All-Star, Manchester United mending lawan Timnas Indonesia. Pernyataan kontroversial ini jadi perbincangan hangat di kalangan pecinta bola Asia. Menurut sang pelatih, ASEAN All-Star tak punya semangat seperti Timnas Indonesia. Simak fakta lengkapnya di sini. Seperti diketahui, Manchester United dijadwalkan akan menjalani pertandingan persahabatan melawan ASEAN All-Stars di Stadion Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia pada 28 Mei 2025. Pertandingan persahabatan ini untuk tim ASEAN All-Stars dipastikan bakal dilatih oleh juru taktik timnas Vietnam Kim Sang-sik. Namun sampai saat ini untuk daftar nama pemain ASEAN All-Stars tak kunjung lengkap, bahkan beberapa kali berubah-ubah. Bahkan Malaysia yang akan menjadi venue pertandingan Manchester United versus ASEAN All-Stars sampai saat ini masih enggan melepas pemainnya. Ini karena timnas Malaysia pun ingin fokus mempersiapkan diri jelang laga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Vietnam pada 10 Juni 2025. Untuk itu, sampai saat ini Malaysia menjadi salah satu negara yang belum mengkonfirmasi akan melepas pemainnya ke ASEAN All-Stars. Kabarnya Malaysia enggan melepas pemainnya ke ASEAN All-Stars juga karena tim pelatih tak ingin skema permainan mereka nantinya dibaca Vietnam. Pasalnya pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik yang akan menjadi juru taktik ASEAN All-Stars ini, sehingga Malaysia tak ingin melepas pemainnya. Sementara timnas Indonesia memang sudah disebutkan ada 2 nama pemain yang dipanggil, yakni Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Akan tetapi Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengatakan bahwa terkait pelepasan Ferrari dan Asnawi ini masih menunggu pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pasalnya, timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan TC di Bali pada 26 Mei 2025 sebagai persiapan menghadapi Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 Juni 2025. Untuk itu, PSSI masih menunggu restu Patrick Kluivert terkait dilepas atau tidaknya Muhammad Ferrari dan Asnawi Mangkualam ke ASEAN All-Stars nantinya. Sedangkan untuk beberapa negara seperti Myanmar, Kamboja, hingga Singapura dikabarkan telah melepas beberapa pemain, termasuk Thailand. Namun sampai saat ini yang sudah dipastikan pemainnya bakal bergabung yakni 3 pemain Vietnam, yaitu Nguyen Quang Hai, Nguyen Hoang Duc, dan Du Duy Man. Daftar pemain yang dipanggil ke ASEAN All-Stars ini dikabarkan belum resmi karena beberapa negara belum memberi jawaban pasti meski pertandingan persahabatan itu bakal berlangsung 28 Mei mendatang. Mantan pelatih timnas Malaysia Ong Kim Sue saat mendengar kabar ASEAN All-Stars bakal melawan Manchester United, ia menyebut bahwa ini hanya sekedar pertunjukan. Pertama, kita harus lihat dari segi tujuan kenapa kita adakan ASEAN All-Stars dan kita tahu bahwa di Asia Tenggara.
Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand. Mereka berminat dan terlalu terobsesi dengan tim-tim luar negeri, ujar Ong Kim Swee saat dihubungi awak media. Dan kalau kita lihat sebenarnya pemilihan pemain bagus gimana semua negara ASEAN bersama. Tetapi pada akhirnya, bagi saya ini hanya pertunjukan, ucapnya. Pelatih berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa sebenarnya pertunjukan ini hanya memikirkan bagaimana tim Liga Inggris yakni Manchester United akan menghadapi lawan pemain-pemain bagus dari negara Asia Tenggara. Menurutnya, keputusan ini bisa dimengerti karena kompetisi di Asia Tenggara pun telah berakhir sehingga para pemain bisa bergabung melawan Manchester United. Namun pelatih yang pernah menukangi Malaysia dari tahun 2014 hingga 2017 itu menilai bahwa waktu pertandingan kurang tepat. Menurutnya kompetisi memang selesai, tetapi banyak tim nasional yang mulai sibuk menjalani persiapan seperti Timnas Indonesia yang masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begitu juga tim negara lain yang berjuang di kualifikasi Piala Asia 2027, sehingga Ong Kim Swee menilai ini benar-benar hanya sekedar pertunjukan. Bagaimana mereka memikirkan pemain-pemain ASEAN, bagaimana mereka bisa bertanding melawan Manchester United yang memiliki pemain dengan nama besar, kata Ong Kim Swee. Atau apakah ini hanya untuk mengadakan pertandingan eksibisi? Di mana kita tahu sebagian besar negara saat itu musimnya baru saja selesai liga di masing-masing negara, ungkapnya. Menurutnya, waktu untuk mengadakan pertandingan Manchester United melawan ASEAN All Stars tersebut kurang tepat karena bertepatan dengan waktu yang mepet buat kalender FIFA Matchday. Untuk itu, semua negara pasti memiliki kesibukannya masing-masing, sehingga untuk pelatih tim nasional hal ini dinilai tak masuk akal. Itu yang kita lihat kan, banyak negara yang tidak melepas pemain-pemain utama mereka, jelas Ong Kim Swee. Maksud saya susah untuk kita dapatkan persetujuan dengan klub-klub besar di mana mereka menaruh banyak biaya untuk bermain dengan mereka, bukan? Dengan adanya kalender FIFA Matchday itu membuat banyak negara enggan melepas pemainnya ke ASEAN All Stars dengan berbagai macam alasan. Untuk itu dengan kalender FIFA ini Ong Kim Swee menilai bahwa seharusnya promotor pun tahu bahwa banyak negara yang bakal menjalani pertandingan persahabatan. Oleh karena itu ia menilai seharusnya pencetus turnamen ini bisa menawarkan pertandingan melawan Manchester United tersebut diberikan kepada Timnas Malaysia atau bahkan Timnas Indonesia. Menurut Ong Kim Swee, Timnas Indonesia saat ini pun diketahui masih berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia menilai akan lebih bagus apabila Manchester United melawan Timnas Indonesia. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Peringatan keras, Erick Thohir ke supporter, kalau begini terus FIFA bisa lebih kejam. Setelah PSSI kembali disorot FIFA, Erick Thohir langsung menyampaikan pesan yang mengguncang. Ia meminta para supporter tidak bertindak gegabah yang bisa merugikan timnas. Kalau kita tidak berubah, sanksi berikutnya bisa lebih parah, tegasnya. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Ketum PSSI Erick Thohir sampaikan pesan khusus ke supporter Timnas Indonesia usai FIFA jatuhi hukuman denda dan sanksi. PSSI dijatuhi hukuman sanksi berupa denda dan pengurangan jumlah penonton di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. FIFA menjatuhi denda sebesar 400 juta rupiah dan pengurangan sebanyak 15% dari kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta.
Hukuman itu diberikan kepada PSSI setelah supporter timnas Indonesia terbukti melakukan aksi diskriminasi di laga melawan Bahrain. Aksi diskriminasi itu dilihat langsung perangkat pertandingan dan tertuang dalam laporan yang dikirim ke FIFA. Sanksi denda mungkin tidak bisa dinego, tetapi FIFA memberi alternatif untuk pengurangan penonton sebanyak 15%. Lanjutkan membaca, FIFA memberi alternatif PSSI untuk mengalokasikan pengurangan itu untuk supporter kategori khusus seperti keluarga. Dan nantinya saat pertandingan berlangsung, PSSI wajib memasang spanduk bertuliskan anti-diskriminasi. Tentu saja sanksi dari FIFA ini mengejutkan di saat timnas Indonesia tengah berjuang meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir pun tak segan memberi pesan kepada para supporter untuk tetap rendah hati dan sabar. Ketum PSSI meyakini timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan tugas seorang supporter, yakni senantiasa selalu memberi dukungan baik ketika timnas sedang berada di bawah maupun ketika bangkit. Erick Thohir menegaskan tidak ingin mimpi bangsa Indonesia dan kebersamaan pemain hancur. Timnas Indonesia masih bisa lolos ke Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir. Kita harus tetap senantiasa bersikap rendah hati, tapi bekerja keras. Jangan hancurkan mimpi dan kebersamaan pemain. Biarkan ofisial dan pemain bekerja bersama. Kita sebagai fans harus sabar dan tetap mendukung. Ingat, kita harus tetap mendukung dan percaya dengan timnas Indonesia ketika sedang jatuh maupun bangkit imbuhnya. Hal itu disampaikan Erick Thohir bersamaan dengan memberi pujian untuk prestasi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi. Erick Thohir paham torehan Indonesia saat ini sudah jauh di atas prestasi Thailand dan Vietnam di ajang yang sama. Thailand berakhir dengan 2 poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia. Sedangkan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Vietnam berakhir dengan 4 poin. Sementara timnas Indonesia yang baru melakoni 8 laga sudah berhasil mengoleksi 9 poin. Kalau Anda lihat jumlah poin yang sudah kami raih saat ini, bandingkan negara Asia Tenggara lain yang sama kondisinya. Seperti Thailand dan Vietnam, kami sudah meraih 9 poin, kata Erick Thohir lagi. Elkan Bagot pulang kampung. Ini 30 pemain yang diprediksi Kluivert panggil untuk tanding lawan Cina dan Jepang. Bek jangkung Elkan Bagot diprediksi kembali merapat ke timnas Indonesia. Patrick Kluivert disebut akan membawa 30 pemain terbaik untuk duel panas melawan Cina dan Jepang. Siapa saja yang masuk daftar? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Elkan Bagot merapat ini daftar skuad timnas Indonesia yang diprediksi akan dipanggil untuk laga melawan Cina dan Jepang. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diprediksi memanggil 27 pemain untuk lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 5 Juni 2025 mendatang. Berselang 5 hari, skuad Garuda harus menghadapi laga sangat berat melawan Jepang di Suita City Football Stadium. Dalam daftar pemain yang dipanggil, Patrick Kluivert diprediksi tidak akan terlalu banyak mengubah komposisi.
Pemain-pemain yang sebelumnya sudah pernah bergabung akan kembali dipanggil seperti Jay Itzes, Marcelino Ferdinand, dan Tom Haye. Namun ada beberapa nama baru yang kemungkinan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Beckham Putra Nugraha yang tampil impresif bersama Persib Bandung musim ini kemungkinan akan dipanggil pelatih asal Belanda itu. Selain itu, Asnawi Mangkualam yang pada laga kontra Australia dan Bahrain dicoret, kali ini akan kembali dipanggil. Yakob Sayuri yang membawa Malut United berada di papan atas Liga 1 akan mendapat panggilan pertamanya di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apalagi sektor bek kanan kemungkinan akan ditinggalkan Kevin Dix yang saat ini menderita cedera sampai akhir musim. Nama yang paling menarik adalah Elkan Bagot. Dia akan kembali ke timnas Indonesia sejak kena blacklist Shin Tae-yong. Elkan Bagot pun dikabarkan sudah berada di Pulau Bali, tempat di mana timnas Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan dalam kurung TC. Berikut daftar 30 pemain timnas Indonesia yang diprediksi akan dipanggil Patrick Kluivert untuk laga kontra Cina dan Jepang. Kiper Maarten Paes Emil Audero Hernando Arisutaria Dinado Argawinata Bek Kevin Dix Sandy Walsh Asnawi Mangkualam Yakob Sayuri Mas Hilgers J. Itzes Justin Hubner Elkan Bagot Jordi Amat Calvin Verdonk dan James Pratama Arhan Saine Patinama Gelandang Marcelino Ferdinand Tom Haye Joy Pelupes Ivar Jenner Ricky Kambuaya Nathan Chu Aon Beckham Putra Nugraha penyerang Ragnar Oratmangoen Rafael Struijk Ole Romani Egi Maulana Fikri Lianore Ejenders Ramadhan Sananta